Salam sejahtera for torang semua. Selamat baku dapa lagi di program Baku Kasih Kuat Iman. Edisi Baku Kasih Kuat Iman hari ini, torang akan dituntun dengan firman Tuhan sebagaimana torang pembacaan sepanjang minggu berjalan ini, yakni Yesaya 44 ayat 21 sampai 28 dan Matius 28 ayat 6. Sebelum torang mau baca dan mau dengar firman Tuhan, mari torang berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah, buat jam-jam hidup anugerah-Mu bagi kami, dengan segala tugas tanggung jawab dan aktivitas yang menyertai. Syukur atas keterpanggilan kami, boleh ambil bagian dalam mengisi program pelayanan Gemibem Baku Kasih Kuat Iman untuk edisi hari ini. Dan syukur buat kesempatan yang baik dan indah ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghiburan yang menguatkan, dan janji yang dapat diandalkan, serta teguran yang mendidik dan menuntun kepada kehidupan. Betapa kami memerlukan firman-Mu dalam kenyataan hidup kami. Oleh karena itu, datanglah ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, bukalah hati kami dan meteraikan firman-Mu. Hikmat-Mu yang menuntun dan akan memperlengkapi kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar dan melakukan firman-Mu oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Torang pembacaan pertama Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Begini firman Tuhan ditulis, Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Dan pembacaan yang kedua, orang mau baca di Matius pasal 28 ayat yang ke-6.
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, demikian torang pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Selamat Paskah saudara-saudara. Kristus so bangkit. Hosana, Dia hidup. Saudara-saudara, tahun ini adalah tahun kedua torang merayakan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Memang DP suasana beda. Mulai DP persiapan, tingkat keramaian, antusias jemaat dan lain-lain. Pokoknya ndak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal kalau mau pikir, torang so hidup dalam kebiasaan baru. Tapi kenyataannya, torang peruang gerak masih serba terbatas. Contohnya saja, kegiatan-kegiatan sinodal masih dilaksanakan secara daring atau kombinasi ibadah di ruang fisik dan digital. Tapi lepas dari semua itu, orang-orang yang so dimenangkan melalui kebangkitan Kristus, patutlah torang mau bilang, terpujilah Allah dalam Yesus Kristus, karena Ia benar-benar hidup. Dia so bangkit mengalahkan maut. Nah, torang bersyukur karena yang Dia firmankan so terbukti. Sama dengan tu malaikat dah bilang di pembacaan kedua tadi, Matius 28 ayat 6. Dia so nyanda ada di sini, Dia so hidup ulang, sama dengan tu Dia dah bilang dulu. Jadi bukti dari semua yang Tuhan dah bilang mau menegaskan patorang bahwa Ia layak diakui, Dia layak diyakini dan disembah oleh umat ciptaannya. Nah saudara-saudara, melalui bacaan ini, khusus bacaan yang pertama, Tuhan mau kasih ingat ulang pa bangsa Israel mengenai itu semua yang Tuhan sobekeng. Mulai dari Dia ada cipta ini dunia, nubuat-nubuat yang Dia so genapi, sampai apa yang Dia bekeng formo ampun itu bangsa Israel pelanggaran yang dorang dah bekeng. Wajar kalau Tuhan suka bangsa ini mau bale pa Dia, karena Dia pemilik mutlak bangsa Israel. Ndak ada kuasa apapun di luar Tuhan yang berhak mau ambil alih ini DP milik. Tuhan sendiri yang so perjuangkan supaya DP milik ini mau bale pa Dia. Nah ini mau kasih tunjuk bahwa Dia selalu ada dan terlibat langsung pada DP umat pehidup. Biar DP umat selalu bikin pelanggaran, menyembah berhala, Dia tetap sayang, Dia tebus dan Dia sebebas pada orang. Jadi karena dorang Tuhan so tebus dan Tuhan so sebebas, maka dorang pantas mau basorak-sorai, mau bergembira, dan mau babale pa Tuhan. Bale percaya sungguh-sungguh pa Tuhan. Tuhan dah tebus dan Tuhan so sebebas pa dorang, itu tanda Tuhan pecinta dan Tuhan pesayang pa dorang. Semua yang Tuhan dah bekeng itu mau bawa dan mau kasih harapan untuk dorang pehidup baru. Dorang punya masa depan yang cerah dan mau bekeng dorang pehidup bahagia. Jadi Tuhan yang dah sebebas pa umat Israel adalah Tuhan yang hidup. Dia so bangkit, dah kalahkan maut. Sama dengan yang malaikat Tuhan dah bilang, pa perempuan-perempuan yang dah pibaliyah Tuhan Yesus pe kubur. Yesus pe kebangkitan adalah peristiwa yang mau kasih kelegaan, mau kasih kebahagiaan, baik pa para perempuan, pa murid-murid Yesus maupun semua orang percaya di semua tanpa dan di sepanjang zaman. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang torang imani bukan Tuhan yang mati, tapi benar-benar Tuhan yang hidup. Dan jadi torang pe andalan dalam torang pe kehidupan setiap hari. Yesus pe kebangkitan mau kasih harapan dan kepastian bahwa Dia tetap berkarya, artinya Dia mau sertai, Dia mau pelihara dan mau lindungi DP umat ciptaan dan semua orang yang percaya termasuk torang. Jadi di dalam Dia torang selalu ada pengharapan baru.
Kalaupun torang sebekeng dosa, kondapa hukuman, nimbole torang mau putus asa. Karena dia adalah Tuhan yang sobekeng torang jadi DP umat. Dia torang pe penebus. Torang mesti percaya, abis dia kasih hukuman, dia kasih tunjung DP cinta. DP sayang patorang. Dan dia tetap setia mau tolong patorang dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu saudara-saudara, mari torang mempercayakan torang pe hidup pa Tuhan. Supaya torang boleh mau melanjutkan torang pe perjuangan hidup ini. Memang torang tidak bisa pungkiri, torang mau lanjutkan torang pe hidup dengan segala impian, cita-cita dan banyak harapan. Pasti torang mau baku dapat dengan segala macam persoalan, tantangan, penderitaan, kesukaran, ketakutan dan lain-lain. Tawaran mau berpaling pada kuasa-kuasa lain pasti ada. Tapi dengan Yesus pe kebangkitan mau kasih ingat patorang untuk berpaling kepada Sang Hidup. Ini torang pe tema Paskah tahun 2021. Nah, tema ini diangkat dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Di bagian firman ini ada ceritakan bagaimana Maria Magdalena pe kesedihan saat dia pergi pa Yesus pe kubur. Maria perasa sedih lebih tambah ketika dia lihat tuh kubur kosong. Yang ada di dalam cuma 2 malaikat. Kong dabatannya pa dia, "Ibu, kiapa menangis?" Maria bilang, "Kita pe Tuhan orang so ambe, dan kita nin tahu dorang dataru di mana." Abis Maria bilang begitu, Maria balia ke belakang. Maria dah lihat seseorang, tapi Maria ndak tahu kalau itu Yesus. Yesus bertanya pa Maria, "Ibu, kiapa menangis? Siapa yang ngana mau cari?" Maria pikira yang dah bertanya pa dia itu penunggu taman. Kong Maria bilang, "Tuan, kalau Tuan yang dah ambe pa dia, bilang dang kamari pa kita, di mana Tuan dah taruh pa dia supaya kita mau pi ambe." Yesus panggil ulang pa Maria, "Maria." Waktu Yesus bapangge deng da sebut Maria pe nama, Maria langsung dapat kenal tu suara yang bapangge pa dia. Maria langsung balia pa Yesus, kong manyao deng bahasa Ibrani, "Rabuni." DP arti guru. Nah, saat itu juga perhatian Maria langsung tatuju pa Yesus. Jadi betapa tuh Maria pe kesedihan, tuh rasa duka dan keraguan langsung tak ganti dengan rasa sukacita, rasa gembira yang ndak mau dapat bilang dan ndak mau dapat lukiskan bagaimana. Karena suara yang dia dengar itu adalah betul Yesus pe suara. Yang dia lihat itu betul-betul Yesus, ndak diragukan lagi. Dan yang dia dah cari, dia sudah apa dia sudah temukan. Jadi dalam sekejap hilanglah Maria perasa sedih dan duka cita. Ini tuh makna berpalinglah kepada Sang Hidup. Jadi saudara-saudara, kalau torang betul-betul mau berpaling pada Dia, torang yakin apapun bentuk kesusahan, apapun torang pe bentuk pergumulan dan tantangan yang torang hadapi, pasti selalu ada jalan keluar. Ada kekuatan dan kesanggupan mau tanggung semua itu. Karena Tuhan sendiri yang mau kerjakan tuh kekuatan itu, semangat dan pengharapan di dalam torang pediri. Yang dengan sendirinya tuh segala rasa yang berkecamuk pada torang pediri tergantikan dengan sukacita, kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan. Itu juga yang torang rasakan dan saksikan langsung ketika torang baku dapa dengan ancaman pandemi COVID-19. Dalam tangis dan kekhawatiran karena pandemi, torang berseru pa Tuhan. Sama dengan Maria, ketika dia dengar suara yang akrab, Maria berpaling kepada Sang Hidup. Maria langsung balia pa Yesus yang so ada di muka pa dia. Demikian juga, Yesus pe kebangkitan mau kasih ingat pa torang bahwa kematian Yesus so kalahkan. Bahwa dia ndak mau kasih tinggal pa torang. Yesus selalu ada di muka pa torang. Torang perlu berpaling, balia, deng torang pe pandangan mesti fokus pada Dia, karena Dia Sang Hidup. Nah saudara-saudaraku, kendati tahun ini torang masih menangis, deng bergumul dengan virus corona, namun bukan tanpa harapan.
Sang hidup yang so kase kuat, yang so teguhkan torang pe iman dengan DP cara yang ajaib. Salah satu bentuk pertolongan dari sang hidup adalah melalui distribusi atau pembagian vaksin yang pemerintah so bekeng. Kendati memang belum semua yang so kebagian, harus antrian, deng ini mau uji torang pe kesabaran. Vaksin ini adalah satu dari banyak simbol torang pe pengharapan yang harus torang lia sebagai rahmat atau sebagai anugerah dari sang hidup. Harapan itu ada dan nyata. Karena itu juga torang sebagai gereja-gereja Tuhan dipanggil mau menyaksikan semua hal itu. Karena itu mari torang berpaling pasang hidup. Dengan selalu ambil waktu teduh dan berdoa. Mau minimalisir, mau kasih kurang tuh suara-suara yang mau halangi patorang, mau kenal itu suara Yesus yang selalu mau tegur atau mau menyapa patorang. Mari torang baku kasih kuat iman, baku kasih ingat bagaimana torang mau hidup sesuai kehendak Tuhan, mau pelihara tuh cara hidup yang lebih baik. Kasih tunjung tuh cara hidup yang bagus mau teladani, yang bagus mau jadi contoh dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan di masa-masa torang menghadapi virus corona ini, mari torang terus memegang komitmen. Torang mau patuhi itu kebijakan pemerintah, yakni mau perhatikan dan mau bekeng tuh protokol kesehatan. Meski torang so berada dalam tatanan baru, kebiasaan baru. Nah, saudaraku, Tuhan tahu apa yang terbaik for DP anak-anak. Karena itu, Tuhan sang hidup saja torang mau serahkan torang pe hidup ini. Supaya torang tetap terpelihara dan hidup. Selamat Paskah, selamat berpaling kepada sang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau pun mau mengakuinya di hadapan Bapa. Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku kain kesumbah Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba.
menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita berdoa. Bapa, dimuliakanlah namamu, sebab besar kasih setiamu menyertai jam-jam hidup yang kami lalui dan kami jalani ini. Syukur dalam program Baku Kasih Kuat Iman ini, firman-Mu boleh diberitakan. Kami sangat percaya firman-Mu terus meneguhkan dan menguatkan kami, orang-orang kepunyaan-Mu, untuk terus hidup berpaling kepada Sang Hidup. Dari firman-Mu kami diingatkan bagaimana kami harus hidup, yakni hidup sesuai kehendak-Mu, bagaimana memelihara kekudusan hidup, bagaimana kami saling menghidupkan, tapi juga saling mengingatkan, saling meneguhkan iman, untuk bagaimana supaya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu menjadi model dan menjadi gaya hidup orang-orang kepunyaan-Mu. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami terus mempercayakan kehidupan kami, menggantungkan harapan, cita-cita, rencana-rencana kami ke depan di dalam tangan-Mu, sebab Engkau Sang Hidup kami. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Hikmat-Mu kiranya memerintah dan menuntun akal budi para pemerintah kami, pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi, pemangku kebijakan yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bangsa dan negara kami ini. Tuhan lihat dan perhitungkan, berkati segala upaya-upaya yang baik, tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam upaya untuk menghalau segala keterpurukan hidup, kecemasan, kekhawatiran, dan segala bentuk ketakutan akibat pandemi COVID-19 yang masih mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tuhan Raja atas bangsa-bangsa, Tuhan pemilik kehidupan ini, Tuhan yang berkuasa menyatakan kehendak-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib, supaya kehidupan masyarakat penghuni bangsa yang besar ini boleh menikmati kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian. Tapi juga bagaimana masyarakat memegang komitmen yang sungguh-sungguh untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah, yakni melaksanakan protokol kesehatan. Semuanya itu demi dan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup bersama seluruh elemen masyarakat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-Mu di kancah pergumulan sekalipun, gereja-Mu kiranya tetap eksis memberitakan kabar baik melalui para hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja gereja-Mu. Kiranya kabar sukacita boleh dapat terus diberitakan. Karena itu berikanlah kiranya semangat pemberian diri yang sungguh-sungguh bagi seluruh pelayan dan hamba-hamba-Mu untuk mengerjakan tugas panggilan pelayanan. Kiranya mereka tidak akan menghitung-hitung untung ruginya bekerja di ladang Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan semangat, sehingga mereka bersemangat dan cakap berhikmat mengerjakan bagian mereka. Semakin semangat mereka berkobar, kerajinan yang tidak pernah kendor, tapi juga dengan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, melayani umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka bimbing, mereka layani, mereka gembalakan. Pada orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara mereka diberkati juga supaya mereka turut menopang pekerjaan pelayanan bagi Tuhan.
yang diemban oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh saudara mereka. Berkati secara khusus juga tim multimedia Gemibem yang setiap harinya mereka harus menghabiskan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk pekerjaan Tuhan ini. Tuhan terus memberkati mereka dengan semangat, dengan hikmat akal budi menuntun, menyertai perjalanan hidup mereka, sehingga juga mereka tidak akan menghitung-hitung untung rugi bekerja di ladang Tuhan. Biar kiranya bertambah-tambahlah semangat mereka, sehingga dengan berani dan rela mereka mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, talenta atau bakat-bakat potensi diri mereka untuk pekerjaan mulia ini. Dan melalui multimedia Gemibem ini, Gemibem boleh bersaksi tentang tindakan dan karya-karya Tuhan yang ajaib, yang menuntun, menyertai, memelihara, memberkati kehidupan warga gereja. Dan semakin hari semakin kokoh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapannya kepada Kristus Yesus. Tapi juga pada saat yang sama, Gemibem semakin bersemangat dan berkomitmen untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Engkau Tuhan yang patut dan layak disembah, diagungkan dan dimuliakan. Karena itu terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari orang terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan memenuhi segenap hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Baku Kasih Kuat Iman untuk edisi hari ini, dengan harapan melalui program ini torang semua diberkati. Amin. Salam sejahtera for torang semua.